Asal kamu tahu ya, nih lihat, calon suami aku, bos Pertamina. Kamu tahu gajinya dia 193 triliun. Beda sama kamu, pengangguran, suami gak guna. Pantasnya kamu tuh cerai sama si Monik. Paham? Gak usah kayak gitu ya mas, aku muak sama kamu. Nih minum, Solar minum. Rasain itu. Rasain. Suami gak guna. Hari pertama puasa panas banget ya. Aduh, lemes banget lagi. Tapi nggak apa-apa, aku harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun kehidupan aku sebenarnya banyak cobaan dan rintangan. Dek, aku pamit dulu ya. Aku hari ini ada interview di Jepang. Kamu boleh aja sih mas, pergi ke Jepang. Asalkan gaji kamu di sana 10 juta per bulan. Kalau enggak, kamu mendingan gak usah pulang aja deh mas. Iya dek, aku usahakan kok. Kamu bantu doa aku ya. Ya oke. Aku doain kamu supaya kamu keterima di sana. Terima kasih ya dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon, ayo bayar kontrakan. Ini sudah jatuh tempo loh. Bu, maaf ya bu, Monik belum ada uang. Mas Tempe aja baru mau berangkat interview ke Taiwan. Hei mas, kamu ku suaminya, harusnya kamu kerja yang giat cari uang biar bisa bayar kontrakan. Tuh kan mas, kamu dengar kan kata ibu kontrakan? Dia naik terus mas. Bu, kasih waktu 1 minggu ya buat Monik. Alah, alasan aja kamu Mon. Gini Mon, kamu kan anak ibu satu-satunya. Kirain kamu sudah nikah sama suamimu, kamu bahagia, ternyata menderita. Gimana sih kamu Mon? Iya bu, maafin Monik. Monik juga nyangkanya kayak gitu. Setelah nikah sama Mas Tempe, Monik kira bahagia, tapi ternyata malah sebaliknya. Pokoknya kamu harus bayar, mana uangnya? Mas, aku nggak mau tahu ya. Pokoknya setelah kamu berangkat ke Korea nanti, kamu harus pulang menghasilkan uang buat bayar kontrakan ibu, mas. Iya dek, kamu yang sabar ya. Aku janji sama kamu, setelah nanti aku pergi ke Arab Saudi jalan kaki, aku pasti menghasilkan uang kok. Sabar ya bu ya. Janji ya sama ibu. Aku janji, kasih waktu 1 minggu ya bu. 1 minggu? Kelamaan itu. Soalnya aku jalan kaki bu ke sana. Sabar ya. Yaudah deh, pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati kalau kerja. Mas, ingat ya, kalau gaji kamu nggak 10 juta per bulan, mending kita pisah aja deh. Ingat, 10 juta per bulan. Udah sana pergi. Sana pergi cari uangnya banyak. Mon, please Mon, kamu harus ceraiin sama suami kamu itu. Suami kamu itu nggak berguna, nyusahin ibu sama kamu. Iya ya bu, aku pikir-pikir 1 bulan ini nikah sama Mas Tempe juga nggak ada gunanya. Masa kita setiap hari makan pakai uang donasi pernikahan kita dulu sih bu? Makanya kalau kamu mencari suami itu yang benar, yang rajin, biar dapat hasilkan uang, biar bayar kos-kosan ibu. Iya bu, ibu sabar ya. Mas Tempe juga baru pergi merantau ke Hong Kong. Alhamdulillah sekarang kakakku udah menjadi orang yang sukses. Walaupun dulu kita makan nasi sama garam, sekarang kita makan ayam sama goreng. Pokoknya aku bahagia banget jadi orang sukses. Mbak, sekarang kan aku sudah sukses. Dulu aku pernah dihina, direndahin sama cewek-cewek sini, mantanku, dan orang sekitar sini. Sekarang aku mau buktikan bahwa sekarang aku sudah sukses. Ya ampun mas, kamu tuh gak boleh sombong. Walaupun kamu udah di atas, tapi tetap rendah hati mas. Sesungguhnya uang, harta, barang itu cuma titipan. Jadi gak boleh sombong. Tumben mbak, kamu kok pintar. Aku bodoh mas. Oh iya, sekarang gaji mas berapa ya? Lumayan mbak. Bahkan aku sama teman-teman aku untung 193 triliun mbak. Triliun.
Oh iya Mbak, kalau gitu aku mau ke rumah mantan aku dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Iya Mbak. Lemes banget aku. Hari ini pertama puasa, tapi keadaanku seperti ini. Ya Allah. Jadi aku harus kerja di mana ini? Ke Jepang atau ke Mekah ya? Bingung banget aku. Aku kira setelah nikah ekonomiku bisa membaik. Ternyata aku malah jadi gembel seperti ini. Maafkan aku istriku. Aku benar-benar nggak bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Tapi aku janji, aku pasti dapat kerjaan kok yang gajinya 10 juta per bulan. Udahlah, aku mau berjalan ke barat. Semoga aja aku dapat keajaiban. Amin. Vena, emangnya kamu nggak punya kenalan orang kaya atau pengusaha gitu? Biar mau nikah sama kamu. Kayaknya nggak ada deh, Bu. Ya orang kaya mana mau, sama Monik kan miskin. Kamu kan cantik, bekas penyanyi. Masa nggak ada yang mau sama kamu, Nak? Nggak ada, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Mon, bulan lalu aku nggak datang di pernikahan kamu. Emang aku ngundang kamu? Enggak kan? Pede banget. Ini siapa kamu, Nak? Kok seperti pegawai pertama? Kenalin Bu, aku bos Pertamax. Hah? Bos? Kok kayaknya kamu cuma karyawan biasa? Gini loh Mon, kamu lihat aku jangan dari casingnya, tapi lihatlah dari HP-nya. Emang apa HP kamu? Ini, Ya elah, Android. Kalau gini mah aku ada banyak. Kirain iPhone 16 Pro Kontra atau HP mahal gitu. tadi kan aku sudah bilang Mon, jangan nilai dari casing HP-nya, tapi nilailah isi HP-nya. Apaan sih, kamu gak jelas banget. Udah deh, kamu tuh cuma mantan aku. Sekarang kamu pergi ke sana. Ganggu aja. Monik, tujuanku kemari itu mau ngasih donasi ke pernikahan kamu. Walaupun aku telat, tapi aku mau ngasih lumayan sama kamu. Ya udah, kamu mau ngasih berapa? Paling cuma ngasih ceban. Oh iya Mon, suami kamu di mana? Ada apa kamu? Nyari-nyari suami aku. Dia lagi cari loker ke Thailand. Hari gini cari loker, mana level? Sombong banget kamu, Im. Wajar lah aku sombong. Aku kan sekarang udah kaya. Emang seberapa sih kayaknya kamu? Coba lihat ini saldo aku. Ini beneran, Im. Banyak banget. Udahlah Mon, kamu bilang aja mau ditransfer berapa? Kalau gitu, transfer aku 500 juta. Vena, itu kebanyakan. Minta 100 juta. Gimana? Udah, kalian tenang aja. Aku bakal transfer kalian 100 miliar, asalkan kamu mau menceraikan suami kamu. Gimana? Ya udah, oke. Mana HP kamu? Nih, Udah ya? Bu, kita dapat uang banyak, Bu. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Besok pagi aku kesini nikahin kamu. Ya, Nak. Ya udah deh. Vena, ternyata dia orang kaya, Nak Baim. Kamu harus mau nikah sama Nak Baim ya. Tapi Bu, gimana dengan Mas Tempe, Bu? Alah udah, suami kamu ceraiin aja. Dia orang kaya loh. Kira-kira uangnya untuk beli apa ya? Mau beli apa ya, Bu? Beli tanah, beli lautan, terus beli apa ya? Beli sungai. Lah cocok. Sekarang juga suami kamu telepon, suruh pulang aja. Cepat suruh pulang. Iya, Bu, bentar ya.
Ada apa ya? Istri aku kok telepon? Halo Mas. Mas, kamu harus pulang sekarang juga. Ya? Pulang? Katanya tadi disuruh merantau. Nggak mau tahu, pokoknya kamu harus pulang. Ada apa ya? Istri aku kok nyuruh aku pulang? Apa jangan-jangan aku nggak boleh merantau ya? Dasar mantan bodoh. Aku TF ke Monik itu biar gak ketahuan KPK. Soalnya aku kan money laundry cuci uang. Dasar mantan mata duitan. Loh, Mas Baim, Mas Tempe, kamu apa kabar Mas? alhamdulillah baik Mas. Kamu ngapain di sini? Loh Mas, istri aku kan orang sini. Namanya siapa Mas? Nama istri aku, Iya. Monik Mas. Nama panjangnya? Sarah Monik Audio Aulia. Hah? Ini Mas, aku kasih uang. Nggak usah Mas, Udah Mas, ambil aja. Ini rezeki buat kamu. aku kan nggak bekerja Mas, kok dapat uang? Iya, ini kan aku kasih buat kamu Mas. Anggap aja aku donasi ke kamu. Mas, Islam itu tidak mengajarkan untuk ngemis ya Mas. Jadi maaf, aku nggak bisa. Maaf ya Im. Ya udah kalau gitu. Hari gini nolak uang. Oh iya, kata Monik suaminya merantau di Thailand. Ini ngapain di sini ya? Monik kurang ngajar ya, berani-beraninya dia bohong sama aku. Iya nak, ibu memasak dulu. Loh, ibu nggak puasa? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Putri. Tumben kamu kesini Put. Biasanya setahun sekali pas lebaran. Ya maaf lah Mon, kan aku selama 1 tahun ini aku kerja. Aku sekarang udah jadi orang sukses. Wah, hebat kamu ya. Ya iya dong. Dan aku kesini tujuannya mau bahas usaha sama kamu. Kamu kan dulu bahas usaha. Gimana caranya kita dapat uang banyak? Kita usaha apa? Apa ya Put? Aku juga bingung. Apa jualan ikan ya di pasar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain pulang Mas? Kamu gimana sih? Kamu kan tadi telepon aku disuruh pulang. Emangnya ada apa? Kamu tahu nggak? Alasan aku nyuruh kamu pulang. Apa Dek? Udahlah Mas, mulai sekarang kamu nggak usah kerja lagi. Karena aku udah dapetin pengganti kamu. Apa kamu bilang? Maksud kamu apa? Hah? Jelasin Bu. Ya nak Tempe, dia ibu jodohkan sama bos. Emang kenapa? Hah? Bos apa? Hah? Besok pagi aku bakal nikah sama bos pertama. Bos pertama? Dengerin itu. Bos pertama siapa? Orang mana? Hah? Kamu tega sama aku? Hah? Maksud kamu apa? Kenapa Mas? Kamu selama ini nggak hidupin aku Mas. Selama ini, ingat Dek, kita itu baru nikah 1 bulan. Mungkin ini ujian kita awal menikah Dek. Kamu yang sabar dong. Ya terus kenapa? Hah? Emang kamu selama ini nggak nyukupin aku kok? Mon, emangnya cowok ini tuh siapa sih? Suaminya dia. Suaminya anak saya nak. Suami kamu? Kamu udah nikah? Tapi kok pernikahan kamu kayaknya rumit ya? Kok kamu tiba-tiba menceraikan suami kamu? Emangnya suami kamu kenapa? Put, dia sebagai suami aku tuh nggak guna. Masa selama ini dia nggak nafkahin aku? Dia selama ini nganggur Put. Tadi aja mau berangkat ke Jepang. Batal. Berarti selama ini suami kamu pengangguran? Ya gitu deh. Ya ampun Mas. Mas, zaman sekarang itu duit. Tahu nggak kamu duit? Enak banget ya tinggal di sini pengangguran, makan gratis, tidur gratis. Tidur sana, jadi gelandangan. Selera temen aku tuh orang kaya. Apa sih pegang-pegang? Bukan muhrim tau nggak? Ini apaan sih? Suami kamu ini cabul banget. Mbak, kamu nggak usah ikut campur ya. Ini urusan keluarga aku, oke? Awas. Ingat ya Dek, kamu jangan macem-macem ya sama aku. Dari dulu aku sudah setia loh sama kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Hah? Apa karena uang? Iya. Kenapa? Kamu selama ini nggak bisa kan ngasih aku uang?
Ya memang selama ini aku belum bisa. Belum bisa, Dek. Bukannya nggak bisa. Tapi aku janji sama kamu. Aku bakal kasih uang kamu yang banyak kok. Janji kamu bilang? Hah, lu sampai kapan janji-janji, Mas? Udah deh, mendingan kamu sekarang tidur sana. Udah sana, masuk. Aku nggak bisa, Dek. Kalau kamu mau nikah lagi, jelas aku nggak merestuin kamu. Kenapa, Mas? Kamu bilang kenapa? Aku ini suami kamu loh. Heh Mas, kalau suami gak guna, ya terima-terima aja. Wong istrinya mau bahagia kok kamu larang sih? Suami macam apaan kamu itu? Bisanya menyiksa istri. Udah gini aja. Kalau kamu beneran mau nikah, mendingan aku pergi dari rumah ini. Kamu gak usah pergi, Mas. Kamu di rumah aja. Besok kamu akan menyaksikan pernikahan aku sama bos pertama. Dengerin itu. Kamu seharusnya bersyukur dikasih tempat tinggal gratis. Sok-sokan kabur dari rumah. Diam kamu, Mbak. Oke. Aku bakal di rumah aja. Tapi aku pengen lihat seperti apa endingnya kamu bisa menikah sama bos pertama gitu. Heh, ya hidupnya bahagia dong. Pakai nanya, goblok banget. Gak seperti kamu, miskin, gak menghasilkan uang. Ya udah kalau gitu. Aku mau istirahat dulu. Udah sana masuk. Tinggal tidur aja repot banget. Emang ya suami kamu itu gak guna banget jadi suami. Bisanya nyakitin hati istri aja. Istrinya mau bahagia kok dilarang-larang. Suami macam apaan itu? Udah, besok sama kamu ceraiin aja. Iya, kamu nikah sama bos pertama pasti uangnya banyak. Kamu pasti bahagia, gak menderita seperti ini. Enak banget ya kerjaanku. Tinggal oplas pertama, besoknya sudah kaya. Kenapa nggak dari dulu aja ya kayak gini? Loh Mas, kok kamu santai-santai aja di rumah? Emangnya hari ini nggak kerja? Buat apa kerja, Mbak? Kita kan sudah kaya. Iya juga sih. Terus kamu mau kemana? Hari ini itu aku mau menikah sama mantan aku, Mbak. Mantan kamu yang mana? Monik, Mbak. Monik. Monik siapa sih? Sarah Monik Audio Sound System. Loh Mas, itu kan sahabat aku, si Monik. Jadi itu sahabat Mbak. Iya, best friend forever. Ya bagus dong. Ya udah kalau gitu aku ke rumah Monik dulu ya. Iya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nanti aku nyusul Mas, soalnya aku mau nonton televisi dulu, lihat berita. Iya, Mbak. Di bulan puasa ini aku mau nikah. Semoga pernikahan aku di bulan puasa ini menjadi pernikahan yang kekal abadi. Ingat ya nak, kamu nikah aku demi uang. Kamu harus nurut sama Baim. Pasti, Bu. Mas Baim udah datang. Oh ya Mas Baim, aku heran deh sama kamu. Kamu kan orang kaya, banyak uangnya. Tapi kok motor kamu gitu-gitu aja sih Mas? Terus juga HP kamu jelek. Gini loh, Dek, aku kasih tahu ya. Penampilanku sederhana itu biar aku nggak bayar pajak. Soalnya temanku kan petugas pajak semua. Oh gitu ya Mas. Iya juga sih. Nak tempe, sini nak, keluar. Kerjanya kok tidur melulu. Oh iya nak, ibu doain ijab kabul besok. Semoga langgeng ya. Mas Baim, Kenalin, Be. Aku Baim Suheri, Direktur Utama sekaligus Bos Pertamina. Gaji aku sih lumayan juga. aku TMPM dan aku belum bekerja. Oh ya, kamu ada perlu apa ke sini? Tujuanku kemari itu mau menikah sama Monik. Menikah? Iya, Be. Jadi gini. Dulu Monik itu mantan aku, dan sekarang aku masih suka sama Monik. Bener itu, Dek? Iya, Jadi orang ini yang kamu maksud kemarin itu? betul sekali. Kenalin,
Dia calon suami aku, Mas Baim, bos pertama. Kamu tahu, gaji dia 193 miliar. Banyak banget, Im. Serius, kamu mau nikah sama dia? Hah? Kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Asal kamu tahu ya, aku ini tulus sayang sama kamu, Mon. Apapun keadaan kamu, aku bisa nerima kamu. Belum tentu orang ini bisa seperti aku. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu sih, Mas? Kamu, aduh, Apa? Mas, selama ini kita nikah, aku nggak pernah bahagia Mas sama kamu. Karena apa? Ya karena uang kamu nggak ada. Dan Mas Baim ini yang bakalan Hei, bahagiain aku. iya. Kamu tahu, kasih sayang itu mahal harganya, Mon. Kalau dibandingkan sama uang dia, masih mahalan kasih sayang. Ingat itu. Bacot kamu ya. Udah, berhenti. Kamu nak Baim sama anak saya mau ke RT, mau nikah sekarang juga. Sana pergi, jangan ngurusi ini si tempe sama kamu yang nggak jelas itu. Sana Oh, pergi. iya, Bu. Apa? Kalau aku nggak merestuin gimana? Aku ini masih suami sah si Monik. Suami, kata kamu suami, ya suami. Kalau kamu suami harus kasih nafkah lahir batin. Mana nafkahnya kamu, ha? Mana? Uang tabungan kita kan masih banyak, Dek. Jadi kamu harus sabar. Kan kemarin aku bilang, kasih aku waktu 1 minggu. Aku pasti dapat kerjaan yang layak kok. Aku tidak muak tau gak? Kamu pikir aku gak bosen sama omongan kamu yang kayak gitu? Hah? Aku bosen, Mas. Aku tuh pengen bahagia sama Mas Baim. Ya udahlah. Kalau itu jalan terbaik kamu, ya nggak apa-apa. Aku ikhlas kok. Oke lah. Sekarang kamu pergi dan silahkan kalian berdua menikah. Oh ya, Mas Baim, aku titip istri aku ya. Dan semoga kamu bisa menjadi suami yang baik buat si Monik. Oh ya, kalau besok kamu ada apa-apa, jangan salahin aku ya. Silakan. Ayo udah, kamu sekarang ke rumahnya Pak RT senang-senang, ayo cepat. Udah gak ada harapan lagi hidupku. Makasih ya Pak RT. Ya mas, semoga pernikahan kalian berdua sakinah mawaddah warahmah. Amin. Makasih ya Pak RT. Jangan pegang-pegang dek, bukan muhrim. Akhirnya ya dek, kita menjadi pasangan suami istri yang sah. Iya Mas, hari ini aku bahagia banget. Oh ya dek, habis ini kita pulang dan kita bulan madu di Bali, biar aku bisa lihat bule-bule yang cantik dan seksi. Ya udah yuk. Ayo, mari Pak RT. Di mana ya Mas Baim? Mas, bangun Mas. Mas, kamu tahu kakak aku Mas Baim nggak? Di mana dia? Hah? Di mana orangnya Mas? Ternyata Baim kakak kamu. Iya, di mana orangnya? Cepetan, penting ini. Dia lagi nikah tuh Mbak sama istri aku. Tempe, ada tamu secantik gini kok gak dikasih minum. Sana ke dapur ambilin timun, cepat. Nggak guna banget jadi menantu. Oh ya Bu, aku mau tanya. Tadi Mas Baim kesini kan? Iya, Terus dia kemana? di rumahnya Pak RT. Di rumahnya Pak RT. Rumah Pak RT sebelah mana? Kamu sebelah nak, sudah pindah. Waduh, berarti rumahnya Pak RT jauh banget dong. Iya. Emangnya kenapa sih? Ya udah Bu, gini aja. Aku anterin ke rumahnya Pak RT. Nanti aku jelasin ke sana. Ini cepetan, darurat, penting banget. Oke, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Baim, sini. Kamu tahu nggak? Kamu itu dicariin polisi gara-gara kena kasus opas bahan bakar minyak. Iya kan? Kamu kok tahu sih Mbak? Kamu dari mana? Ya tahu dong. Beritanya aja udah tersebar di TV, di TikTok, di radio. Nama kamu aja udah tercantum di berita itu. Wajah kamu aja udah ditempelin di dinding-dinding. Tenang Mbak, nggak bakal ketahuan kok. Lagian kalau diperiksa, saldo aku itu sudah tak kasih ke Monik semua. Jadi aman.
sama aja tahu nggak? Pokoknya kamu itu udah dicariin polisi sekitar sini. Terus gimana dong, Mbak? Ya gimana ya, solusinya kamu harus kabur. Mas, jadi bener kamu korupsi? Mas, kamu jelasin dong ke aku. Iya, Dek. Emangnya kenapa? Mas, aku nggak mau ya di penjara. Aku nggak mau ikut kamu di penjara. Kok gak mau ikut sih? Ya kan kamu sudah makan uangnya. Ya, pokoknya aku nggak mau. Gimana sih, kamu kurang ajar banget. Ya sama aja dong, kamu kan mau uangnya, kamu ya harus tanggung jawab dong. Kan aku nggak tahu itu uang dari mana. Lah kan kamu kan intinya ada uang, pasti kamu mau. Sama aja tahu nggak? Nggak. Pokoknya aku nggak mau di penjara. Ya udah, Mbak, kita kabur aja yuk ke Singapura. Ayo kita. Enak aja kamu mau kabur. Kamu bener-bener ya, Mas? Nikah belum ada 1 jam aja kamu udah bikin ribut. Gimana dong, Bu? Aku nggak mau, Bu, di penjara, Bu. Aku nggak mau. Ibu juga nak, ibu gak mau, pokoknya gak mau di penjara ibu. Terus gimana nasib aku sekarang, Bu? Cari apa kamu? Kenapa kok nangis? Mas Tempe. Mas, aku minta maaf sama kamu. Ada apa? Kamu kok nangis, ada apa? Aku minta maaf sama kamu. Kenapa aku hilang, Mas? Aku nggak mau di penjara, aku takut, Mas. Di penjara? Maksud kamu apaan? Mas Baim udah di penjara. Dia ketahuan korupsi, Mas. Ya bagus dong. Kamu malah ketawa sih, Mas. Ya gimana nggak ketawa? Tadi kan aku sudah bilang sama kamu. Kamu menikah belum ada 10 menit deh kayaknya. Kok sudah bisa? Gimana itu? Mas, kamu tolongin aku. Aku rela hidup miskin sama kamu. Aku nggak mau di penjara, Mas. Aku rela hidup miskin sama kamu, Mas. Udahlah, Mon. Gini loh. Tadi kan aku bilang, iya kan? Ketulusan itu nggak ternilai harganya, Mon. Sangat mahal. Aku itu sangat tulus sama kamu. Sayang banget sama kamu. Tapi apa? Kamu sedikit pun nggak bisa menghargai perasaan aku. Dan kamu sudah ninggalin aku gara-gara uang. Mas, tolong kamu maafin aku, Mas. Aku hilaf. It's okay. Kamu sudah aku maafkan. Tapi sorry, kalau kamu pengen nikah lagi sama aku sudah gak bisa. Aku angkat tangan, Mon. Kenapa, Mas? Mohon, ibu mohon nak, balikan sama anak saya nak. Tolong ibu, tolong ya. Dalam Islam, kalau sudah cerai, itu gak boleh balikan, Bu. Ya, understand? Gini aja, Mon. Insya Allah aku bantu kamu kok. Tapi untuk saat ini aku nggak bisa ya, karena sore ini aku mau pulang ke Semarang. Aku mau bikin usaha di sana. Terima kasih.